Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imanda Esa Malia, NIM 22099 dari PSPA Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali terkait kuliah tamu 1 yang berjudul Research and Development atau R&D dalam proses produksi sediaan farmasi. Adapun pokok bahasan yang akan direview kali ini yakni yang pertama pengembangan farmasi, yang kedua alur proyek pengembangan, yang ketiga studi praformulasi, dan yang terakhir tahap pengembangan. Yang pertama pengembangan farmasi. Jadi dalam peredaran obat atau produksi obat itu ada yang namanya kita menggunakan obat baru maupun obat generik. Di mana ketika kita menggunakan obat baru, kita akan menggunakan juga zat aktif baru, yakni tapi kita juga bisa menggunakan zat aktif yang lama, akan tetapi bisa juga dikombinasi, begitu bisa jadi kombinasi baru. Kemudian untuk bentuk sediaan baru ini berkaitan dengan rute pemberian baru, kemudian seperti misalnya awalnya dia terdiri dari peroral, kemudian ternyata setelah dikembangkan bisa dibuat rute inhalasi juga atau maupun rute topikal. Kemudian untuk cara pelepasan baru ini bisa segera dilepas dan diubah menjadi sediaan lepas lambat seperti misalnya untuk obat-obatan penekan asam lambung ataupun untuk obat-obat yang sengaja untuk dilepas di usus. Jadi obatnya ini sengaja diberikan coating begitu agar tidak terkena pengaruh terhadap asam lambung begitu. Jadi sediaannya ini juga bisa lepas secara lambat. Kemudian potensi baru ini berkaitan dengan indikasi baru, misalnya seperti asam salisilat. Pada awalnya dia itu sebagai analgesik saja, tetapi ternyata sekarang juga digunakan sebagai antikoagulan atau pengejar darah dengan dosis yang lebih rendah. Kemudian kita juga bisa mengembangkan terkait rute pemberian baru seperti yang tadi, seperti bentuk sediaan baru juga. Kemudian untuk obat generik ini atau disebut juga me too product, itu meniru obat yang sudah ada, jadi dibandingkan dengan produk inovator. Kemudian selanjutnya ada proses pengembangan obat baru, di mana misalnya kita menemukan obat baru, penemuan obat baru atau discovery drugs, kemudian kita akan meneliti dulu dalam skala lab atau skala yang lebih kecil dengan uji non-klinik seperti farmakologi secara in vivo, in vitro, untuk mengetahui toksisitas awal atau adanya potensi mutagenik maupun teratogenik yang nantinya dia akan timbulkan begitu. Nah, kemudian setelah dicek dalam skala lab, dilanjutkan dengan skala pilot maupun skala lebih besar atau skala kohersial, di mana pada skala ini masuk ke dalam program pengembangan klinik, di mana ketika nantinya obat ini sudah lolos pada uji non klinik, obat ini akan selanjutnya dilanjutkan dengan studi klinik, yaitu studi pada manusia, di mana pada fase 1 ini diujikan pada orang yang sehat dan untuk pesertanya juga masih sekitar 100 orang saja. Kemudian untuk fase 2 dilanjutkan pada orang yang sesuai indikasi obat tersebut dan untuk pesertanya ini kurang lebih 200 sampai 300. Kemudian untuk fase 3 ini sudah lebih dari 400 dan kemudian ketika diedarkan setelah fase 3 ini obatnya ini bisa diedarkan. Nah, pada saat diedarkan ini juga dipantau di fase 4. Jadi di mana obat ini sudah digunakan oleh banyak orang dan setelah diedarkan industri farmasi ini juga wajib untuk memantau apakah ada efek samping yang timbul setelah penggunaan jangka panjang maupun penggunaan oleh banyak orang. Kemudian ada 3, jadi dalam produksi sediaan farmasi itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa mengembangkan obat baru, jadi new drug development dari obat yang benar-benar kita temukan. Misalnya kita menemukan suatu sintesis obat baru begitu ya. Jadi menemukan molekular baru yang ternyata dia memiliki pharmaceutical, jadi memiliki aktivitas farmasi yang berkaitan dengan molekular baru tadi. Dan ini merupakan produk inovasi yang nantinya akan dikembangkan dan berbeda dengan obat generik. Tapi untuk new drug development ini kita membutuhkan waktu 12 sampai 20 tahun dan juga memiliki risiko yang sangat tinggi dan memiliki risiko tinggi untuk kegagalan gitu. Jadi
risiko tinggi untuk kembali lagi. Dan tahap-tahapannya pada fase ini yakni pertama kita penemuan, kemudian studi preklinik seperti yang tadi, uji-uji in vitro in vivo, kemudian kita dikembangkan, kemudian studi klinik seperti fase 1 sampai fase 4, kemudian kita meregistrasi obatnya dan dipasarkan kemudian. Kemudian untuk yang kedua bisa dari improvised drug development, jadi bisa dari pengembangan obat baru tadi yang obat itu dikembangkan itu kita kembangkan lagi gitu. Jadi misalnya kita membuat bentuk sediaan baru, mau dikembangkan jadi bentuk sediaan baru, kemudian perbedaan rute pemberian, kemudian bisa juga dari kombinasi obat dan bisa kombinasi antara drug device combination, di mana pada tahap ini diperlukan waktu 5-10 tahun. Dan juga pada pengembangan fase kedua ini kita bisa mengembangkan therapeutic profile-nya gitu. Dan juga tentunya risikonya ini medium dan juga risiko kembalinya juga medium. Dan untuk tahapannya yakni ada improvised innovation. Jadi tadi kita mengembangkan obat yang akan kita kembangkan, kemudian kita mengontrol studi klinisnya dengan fase 1 hingga fase 4 tadi, kemudian kita registrasi dan komersialisasi. Jadi kayak dipasarkan gitu. Kemudian yang ketiga ini yang memang banyak dilakukan oleh industri farmasi, terutama di Indonesia, yaitu pengembangan obat generik. Jadi pengembangan obat generik ini memiliki keuntungan, yakni untuk masa pembuatannya hingga dipasarkan itu hanya sekitar 2-5 tahun. Di mana pada pengembangan obat yang ini itu dia membuat produk me-too, jadi produk tiruan yang kita bandingkan dengan produk inovator. Dan tentunya risikonya tinggi dan risiko kembalinya juga tinggi. Nah, apa saja yang dilakukan yakni kita mengembangkan, kemudian kita memiliki studi klinis juga secara kontrol dan biowaiver. Dan biowaiver ini maksudnya karena obatnya ini memang sudah pernah dikembangkan dan meniru dari produk inovator, itu bisa dicocokkan atau digunakan standar produk inovator. Jadi bukan seperti new drug development yang dia itu harus melalui studi klinis. Jadi studi klinisnya ini bisa dihilangkan saja atau di-skip dengan proses uji yang namanya biowaiver. Jadi membandingkan dengan obat-obat inovator. Kemudian diregistrasi dan dipasarkan gitu. Terus selanjutnya yakni ada alur proyek pengembangan. Di mana ketika obat itu dipasarkan, itu kan tentunya kita juga melihat adanya profit dan pastinya dengan pengembangan bisnis. Kemudian obat ini diteliti dan dikembangkan dengan proses pertama diusulkan, kemudian dipersiapkan, dikembangkan, kemudian diregistrasi. Di mana mencakup 3 hal, yakni pengembangan formulasi maupun pengembangan metode analisis dan registrasi. Di mana pada pengembangan formulasi ini obatnya ini bisa diproduksi begitu. Dan untuk pengembangan metode analisis ini menggunakan kualitas kontrol atau quality control, ya ini pengawasan mutu gitu. Selanjutnya yang ini ada bagian research and development, di mana di sini pertama tadi usulan, yang ini usulan ini berupa survei pasar dan forecasting. Kemudian ada sesuai dengan CPOB, fasilitas dan peralatan. Kemudian untuk obat-obat paten ini diperhatikan akhir masa paten suatu obat agar tidak mendapatkan tuntutan oleh pemilik paten. Jadi ketika kita ingin mengembangkan obat paten, itu obat patennya tuh harus habis dulu masa patennya gitu. Dan contohnya obat paten itu yang di Indonesia yang sudah beredar, ini ada Forxiga atau dari produknya AstraZeneca, di mana dapagliflozin propanediol monohidrat setara dengan dapagliflozin, di mana ini obat-obat anti diabetes. Kemudian ada 2 paten juga dari AstraZeneca berlaku di Indonesia, yakni dengan klaim produk dapagliflozin dengan batas kadaluarsa 15 Mei 2023 dan dalam klaim bentuk sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin dengan batas kadaluarsa 21 Juni 2027, di mana pada obat dengan klaim produk dapagliflozin tadi itu sudah bisa dikembangkan karena masa patennya sudah berakhir. Akan tetapi untuk bentuk sulfat dan kompleksnya itu belum bisa dikembangkan karena masih kadaluarsanya tahun 2027 gitu. Kemudian dengan sourcing, yaitu pencarian produsen zat aktif sesuai dengan kriteria yang diinginkan, mengumpulkan daftar harga jual obat. Kemudian ada estimasi harga juga. Dan untuk persiapan ini perlu dengan studi praformulasi, yakni bahan aktif,
maupun eksipien yang digunakan. Kemudian untuk karakterisasi produk komparator menggunakan produk inovator yang telah diakui mutu, efektivitas, dan keamanannya. Kemudian ada spesifikasi dan metode uji juga dan pengadaan bahan alat reagen. Kemudian untuk pengembangan, jadi pada tahap pengembangan formula juga bisa menggunakan proses skala bertingkat. Ini pemilihan proses dan parameter proses dengan skala bertingkat dari yang kecil hingga besar. Jadi mulai dari skala kecil ini berkaitan dengan metode analisis tentatif, optimasi formula, proses, di mana pada skala kecil ini masih dalam 1000 tablet gitu. Kemudian untuk skala menengah ini ada uji stabilitas sebagian, validasi metode analisis, validasi pembersihan, dan evaluasi bahan kemas. Di mana pada skala menengah ini diperlukan tablet yang lebih besar lagi, ini 10.000 tablet. Kemudian untuk skala pilot atau produksi, ini mencakup validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, dan uji BE atau bioekivalen dengan tentunya produk-produk yang lebih banyak lagi, yaitu 100.000 tablet. Kemudian untuk tahap analisis, pengembangan metode analisis kompendial dan non-kompendial. Maksudnya di sini disesuaikan dengan standar yang ada. Yang kompendial ini yang dia itu buku standar yang memang digunakan seperti Farmakope Indonesia. Dan juga yang non-kompendial itu bisa didapatkan ketika metode analisisnya ini masih baru dan belum ada di standar kompendial, yaitu bisa dari penelitian-penelitian jurnal. Kemudian untuk kemasan ada kaitannya juga dengan indikasi stabilitas. Sebenarnya yaitu studi praformulasi, definisinya di sini untuk mengetahui karakterisasi sifat fisikokimia dan juga biologi bahan obat, kemudian studi kompatibilitas obat eksipien. Dan tujuan khususnya untuk studi praformulasi ini dasar rasional atau formulasi, seperti mengetahui rasionalitas penggunaan studi bahan eksipien, dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Yang pertama yakni ada sifat fisika, berkaitan dengan sifat fisik suatu bahan, bisa menentukan formula dan proses apa yang digunakan. Di sini ada pemberian, yakni seperti organoleptisnya bagaimana, seperti warnanya apa, teksturnya bagaimana, begitu. Kemudian ada ukuran bentuk luas permukaan partikel, di mana ukuran dan bentuk luas permukaan ini juga akan berpengaruh terhadap sifat alir, dosolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan organoleptisnya. Contohnya ukuran yang kecil itu akan memiliki luas permukaan yang besar sehingga laju disolusinya itu akan besar juga dan berpengaruh terhadap bioavailabilitasnya juga, dan sifat alirnya juga pasti akan baik. Kemudian untuk bentuknya, kalau bentuknya ini amorf itu lebih susah terdisolusi dibandingkan bentuk yang kristal gitu, dan juga akan tentunya berpengaruh terhadap bioavailabilitasnya. Dan untuk polimorfisme ini berkaitan dengan stabilitas. Seperti yang tadi, yaitu partikel amorf lebih kurang stabil dibandingkan kristal, sehingga berpengaruh pada disolusi dan bioavailabilitasnya. Dan untuk titik lebur berkaitan dengan kemurnian bahan, pemilihan proses, dan euteknik. Dan juga perlu hati-hati dalam menggunakan bahan yang termolabil. Jadi dicek dulu apakah bahannya ini memang terdegradasi terhadap panas, karena dikhawatirkan nanti akan diseles gitu. Dan untuk kelarutannya berkaitan dengan bentuk sediaan, cairan granulasi dan disolusi, dan higroskopisitas berkaitan dengan higroskopis, sifat menarik air dari lingkungan, efflorescence dapat menyerap dan melepas air pada suhu dan RH tertentu, dan liquescence bahan menyerap air lalu larut dalam air yang diserapnya, misalnya pada bahan-bahan MgCl2 dan ranitidin. Kemudian untuk densitas dan sifat alir dan kapasitas mesin. Untuk sifat kimia, yakni perlu diperhatikan pada bagian R&D mencakup struktur dan fungsi gugus fungsi, yakni prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas serta kerentanan stabilitas. Untuk konstanta ionisasi pKa ini merupakan kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dan dalam kondisi setimbang, tidak dapat menentukan senyawa asam fase basa, hanya bisa dilihat dari strukturnya saja. Dapat digunakan juga untuk menentukan senyawa asam basa, serta dapat digunakan untuk penentuan lokasi absorpsi obat. Pemilihan dapat dan pengawet, misalnya jika pH lingkungan sama dengan pKa pada suatu senyawa, maka akan berada dalam kondisi setimbang antara bentuk ion dan tak terion. Jadi 50% terionisasi dan 50% tidak terionisasi. Contohnya pada struktur fenol, ini kan dia merupakan struktur asam gitu ya. Karena pKa-nya tinggi, dia merupakan asam lemah. Dan kemudian untuk piroksikam, ini juga asam merupakan struktur dari basa karena dia memiliki gugus N. Tapi pKa-nya ini dia kecil sehingga dia termasuk basa lemah. Dan untuk sifat kimia digunakan untuk memilih pengawet dan memilih dapar. Dan cara memilih pengawet ini, pengawet yang bisa digunakan per oral
atau sediaan oral yang bersifat asam, jangan digunakan kationik karena dia bersifat toksik. Kemudian metil dan propilparaben juga masih bisa digunakan karena pKa-nya tinggi, bersifat asam lemah, dan di luar pH. Dan masih dalam bentuk tak terion sehingga dapat bekerja. Intinya kalau kita memilih pengawet itu yang pertama dia jangan bersifat kationik. Kemudian pilih yang pH-nya itu dia tidak terion sehingga bisa bekerja. Kalau dia masih bersifat terion, itu tidak akan bekerja sebagai pengawet gitu. Kemudian untuk cara memilih dapar, pilih pKa yang memang mendekati rentang pH sediaan. Jadi misalnya contoh di Farmakope Indonesia ini seperti suspensi oral alumina, magnesia, dan simpatikon, di mana buffer system, di mana pH-nya dari suspensi alumina, magnesia, dan simpatikon ini antara 7 hingga 8,6. Sehingga kita bisa memilih sistem dapar yang pH-nya di sekitar 7 hingga 8,6, ini 7,2. Jadi memang yang paling terdekat gitu dengan pH yang disarankan. Kemudian untuk memilih pengawet, jadi pengawet yang masih bisa digunakan atau tidak dalam bentuk tak terion itu yakni metil paraben dan propil paraben. Karena dikhawatirkan ketika kita menggunakan asam benzoat itu dia akan terion sehingga tidak akan bekerja. Kemudian untuk koefisien partisi, di mana prediksi absorpsi dan pengembangan sistem kromatografi berkaitan dengan interaksi fase gerak dan fase diam, contohnya yakni paraben gugus bensil yang merupakan nonpolar, kemudian log N-nya juga makin panjang, lebih terikat di fase diam yang nonpolar, menyebabkan waktu retensi lama. Jadi di morfokromatogram itu untuk waktu retensinya ini akan lama jika dia itu bersifat nonpolar gitu. Ketika fase diamnya itu juga nonpolar, sehingga dia akan lebih terikat gitu, tertahan di fase diam dan tidak akan ikut ke fase geraknya, sehingga waktu retensinya lama. Kemudian untuk yang kedua ada isomer, bisa berbeda dari segi farmakokinetik, farmakologi, dan toksikologi. Misalnya seperti dextromethorphan. Kemudian stabilitas fase padat dan dalam larutan, seperti solpolisis, oksidasi, fotolisis, atau karena pengaruh cahaya, radiasi elektromagnetik dalam rentang 380 dan 780 nanometer. Kemudian termolisis, jadi berpengaruh terhadap suhu, kemudian isomerisasi, polimerisasi, interaksi dengan eksipien. Jadi penerapan dari poin ini yakni spektra serapan digunakan dalam prediksi panjang gelombang sensitif dan fotodegradasi tergantung pada overlap antara spektra serapan bahan dan spektra sumber cahaya di spektra UV tadi. Kemudian untuk pengotor dan senyawa sejenis ini berupa pengotor organik terkait proses obat dan pengotor anorganik serta residual solvent. Kemudian untuk sifat biologi, ini berkaitan dengan parameter mikrobiologi yang perlu diperhatikan sehingga tidak terpapar akibat APD yang tidak memadai dalam proses produksi dan trial. Jadi intinya pada sifat biologi ini berkaitan dengan status higien, jadi personal hygiene, di mana juga digunakan klasifikasi biofarmasika seperti BCS tadi, di mana kelarutan dalam air, dosis tertinggi misalnya valsartan 160 dan 80 mg, yang digunakan yang 160 mg dalam media air pH 1,2 hingga 0,8 dengan suhu 337 derajat Celcius dan volume kurang dari 250 ml. Untuk permeabilitas usus, jumlah terserap dalam saluran cerna mencapai lebih dari 85% dari obat yang diberikan berdasarkan penetapan keseimbangan massa yang disertai pembuktian stabilitas dalam saluran cerna atau dibandingkan pada BA absolut. Dan juga ada parameter keamanan terhadap operator berkaitan dengan senyawa obat paten, reagen kimia, dan limbah. Nah, untuk kelas BCS sendiri ini ada 4 kelas. Yang kelas pertama ini di mana dia memiliki solubilitas yang tinggi. Jadi dan juga memiliki disolusi yang cepat. Jadi dia itu merupakan kelas di mana obatnya ini terdisolusi secara cepat dan larut dalam cepat, dan juga memiliki permeabilitas yang tinggi. Jadi kemampuan dia menembus membrannya juga tinggi. Jadi obat-obat yang merupakan kelas 1 ini stabilitasnya bagus begitu, kelarutan dalam airnya juga bagus. Kemudian untuk kelas 2 ini dia solubilitasnya rendah atau kemampuan larut dalam airnya juga rendah dan tapi permeabilitasnya tinggi. Jadi kemampuan menembus membrannya juga tinggi. Kemudian untuk kelas 3-nya ini solubilitasnya tinggi akan tetapi permeabilitasnya rendah. Dan untuk kelas 4 yang sangat buruk yakni solubilitas dan permeabilitasnya ini sangat rendah sehingga perlu dilakukan beberapa kali trial untuk memproduksi obat dengan BCS kelas 4 ini.
Selanjutnya yang terakhir, ini tahap pengembangan. Ada pengaruh terhadap mutu produk, di mana di sini ada analisis resiko relatif. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama dia rendah, yang hijau itu artinya secara luas dia risikonya dapat diterima. Jadi tidak perlu investigasi lebih lanjut yang dibutuhkan untuk ini pada poin yang hijau ini, yang low. Kemudian untuk yang medium ini risikonya ini masih dapat diterima dan perlu investigasi lebih lanjut yang mungkin dibutuhkan untuk dapat menurunkan risikonya. Jadi bisa digunakan untuk menurunkan risiko, tapi masih bisa digunakan, tapi dia memerlukan investigasi lebih lanjut. Kemudian untuk yang high, yang merah, risikonya ini tidak dapat diterima. Jadi perlu investigasi lebih lanjut yang dibutuhkan untuk menurunkan risikonya. Dan contohnya di sini misalnya ada drug product, kemudian ada drug substance attribute. Jadi misalnya pada solid, pada assay, jadi pada pengujiannya ini dia bermasalah pada particle size distribution. Jadi particle size distributionnya ini medium warna kuning, dan juga pada chemical stability itu juga sangat beresiko gitu ya. Ini dia memiliki status merah atau high. Dan untuk flow propertiesnya, jadi alirnya itu juga merupakan medium. Kemudian untuk produk yang content uniformity, jadi produk-produk yang tidak beraturan begitu, itu berpengaruh pada particle size distribution. Jadi particle size distributionnya ini berisiko tinggi, yakni high. Dan juga pada flow propertiesnya ini juga high. Kemudian untuk parameter disolusi, jadi parameter disolusi ini berpengaruh pada solid state form, jadi bentuk padatnya. Ini beresiko tinggi, dan juga pada particle size distribution-nya ini juga beresiko tinggi. Kemudian untuk solubility-nya ini juga beresiko tinggi. Dan untuk produk yang degradasi ini berpengaruh pada solid state form, yakni medium, dan chemical stability, yakni dia beresiko tinggi. Kemudian untuk spesifikasi produk, ini bisa disesuaikan dengan monografi farmakope, yakni FI, farmakope Indonesia, yakni buku standar atau acuan utama, yakni kompendial gitu. Kemudian ada USP, dapat digunakan jika di FI tidak ada. Kemudian jika ternyata di FI dan USP tidak ada, itu bisa menggunakan BP atau EP atau JP dan farmakope lain. Jadi BP itu British Pharmacopoeia, EP ini European Pharmacopoeia, dan JP itu Japan Pharmacopoeia. Digunakan jika FI dan USP-nya tidak ada, atau bisa digunakan Indian juga dari India. Kemudian sediaan pediatrik ini rasanya ini harus manis ya, karena biasanya anak-anak itu memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, sehingga ketika rasanya ini tidak cocok, maka anak-anak tidak akan mau untuk meminum obatnya, sehingga harus perlu diperhatikan itunya. Kemudian untuk bentuk sediaan juga diperhatikan, karena biasanya anak-anak pediatrik itu akan lebih memilih sediaan yang cair, yaitu mudah diminum, daripada sediaan dalam bentuk padat. Kemudian ada keamanan eksipien yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan ADME, ya, ini absorpsi, distribusi, metabolisme ekskresinya yang masih kurang bagus karena pengembangan organnya juga belum optimal, sehingga dapat terakumulasi di jaringan-jaringan atau organ-organ. Dan juga perlu hati-hati penggunaan eksipien sorbitol karena dapat menyebabkan diare. Kemudian untuk inkompatibilitasnya, ini misalnya contohnya adalah pencampuran 1:1, di mana DTA per DSC ini munculnya puncak baru, penurunan atau hilangnya puncak indikasi adanya interaksi. Jika pencampuran tidak bisa dihindari, maka dapat menggunakan coating. Ini di APC begitu. Kemudian untuk pengembangan proses di sini biasanya dalam pembuatan sediaan farmasi itu kan melalui beberapa tahapan, dan misalnya di sini contohnya yakni pembuatan tablet. Dan misalnya pada granulasi basah itu yang perlu diperhatikan yakni dalam proses penimbangan dan dispersi, kemudian premixing, dan persiapan larutan granulasi, kemudian masa basah, kemudian dia disaring gitu, disaring yang tadi, yang granul yang basah tadi, kemudian dia dikeringkan dan dia dilakukan penggilingan, kemudian ditambahkan
pencampuran tambahan seperti disintegran, glidan, dan lubrikan. Kemudian dia lalu dilanjutkan dengan kompresi. Dan untuk roller compaction ini yang pertama dilakukan yaitu penimbangan dan dispersi, kemudian premixing atau penggilingan, kemudian di roller compaction, kemudian digiling lagi, kemudian ditambahkan seperti disintegran, glidan, lubrikan. Kemudian dia akhirnya akan dikompres. Dan untuk direct compression ini biasanya untuk bahan-bahan yang memang stabil gitu. Jadi tidak perlu modifikasi secara signifikan untuk produk tersebut karena memang stabilitasnya ini bagus atau memiliki sifat fisikokimia yang bagus. Pertama dia hanya perlu ditimbang dan dispersi, kemudian dicampur lagi dengan disintegran, glidan, dan lubrikan, kemudian dikompres. Dan untuk metode yang direct compression ini memiliki banyak keuntungan, yakni dia lebih cepat pastinya, kemudian alat-alatnya juga lebih sedikit, tapi itu harus tadi bentuk sediaannya bahan aktifnya ini harus benar-benar bagus, yakni kalau misalnya dilihat dari kelas BCS itu biasanya merupakan BCS kelas 1 gitu. Jadi tidak perlu modifikasi sedemikian rupa untuk dapat memperbaiki stabilitasnya maupun sifat fisikokimianya. Dan di pengembangan proses ini kan pada umumnya itu kan ada penimbangan, kemudian pencampuran, kemudian granulasi, drying, kemudian pengeringan, dan kemudian pencampuran lagi dan compressing ya. Nah, untuk pada pencampuran ini perlu diperhatikan adanya faktor-faktor, beberapa faktor ini ukuran bentuk, densitas partikel, kemudian ada kohesivitas, kelembapan dan suhu, kecepatan rotasi mixer, dan muatan elektrostatik. Kemudian ada segregasi. Segregasi ini merupakan partikel dengan sifat yang sama terkumpul pada area tersendiri dalam peralatan atau proses. Jadi perlu diperhatikan itunya. Kemudian untuk adanya aglomerasi biasanya disebabkan karena ada gaya kohesif, karena ada elektrostatik, kemudian gaya kapiler, dan dimediasi eksipien juga. Dan tadi untuk tujuan granulasi sendiri, ini untuk mendapatkan bentuk struktural yang lebih baik, kemudian meningkatkan keseragaman distribusi bahan kandungan produk, meningkatkan densitas, memperbaiki aliran, menurunkan debu, memperbaiki tampilan produk, dan memperbaiki dan mengendalikan disolusi. Jadi untuk bahan-bahan aktif yang sifat fisikokimianya jelek atau stabilitasnya jelek itu bisa diperbaiki dengan granulasi, yakni bisa disesuaikan dengan granulasi basah ataupun granulasi kering. Dan untuk granulasi basah, ini pastinya cairan ditambahkan campuran serbuk untuk membentuk massa padat yang selanjutnya dikeringkan dan diproses lebih lanjut menjadi bentuk butiran. Dan untuk yang granulasi kering, ini campuran serbuk ini dikempah di bawah tekanan untuk mendapatkan massa kompak dan berdensitas tinggi yang selanjutnya diatur ukurannya untuk mendapatkan granul kering yang diinginkan. Nah, biasanya untuk obat-obat yang cenderung kurang stabil itu digunakan granulasi yang basah. Selanjutnya yakni ada kemasan farmasi, yakni kemasan sediaan padat biasanya berupa blister, tapi kekedapannya kurang digunakan untuk produk yang tidak terlalu sensitif, harganya lebih murah, dan juga dapat digunakan strip, botol, dan saset. Untuk kemasan sediaan cairan steril ini bisa digunakan botol dan saset. Dan kemasan sediaan semi solid ini bisa digunakan tube dan blister, dan kemasan sediaan steril bisa digunakan botol, vial, ampul, kantung infus, dan syring. Jadi bisa digunakan untuk kemasan itu sebenarnya bisa digunakan plastik maupun gelas, tapi keuntungannya jika gelas itu akan susah dalam proses pendistribusiannya. Tapi obatnya ini akan cenderung lebih stabil di kemasan yang di gelas, dan juga gelas ini juga kekurangannya dia lebih mahal gitu. Dan kalau plastik itu dikhawatirkan dalam proses pendistribusinya ini akan bisa penyok gitu karena ketumpuk oleh bahan-bahan lain. Dan juga takutnya dia mengalami degradasi karena pengaruh-pengaruh suhu, pengaruh cahaya begitu. Dikhawatirkan bahan-bahan pembuatan dari plastik ini akan larut ke dalam larutan obatnya, sehingga mempengaruhi bioavailabilitas obatnya. Kemudian yang terakhir ada scale up. Ini prinsipnya tidak menggunakan alat yang sama dalam ukuran, tetapi semakin besar ukurannya maka semakin besar. Yang penting sedekat mungkin kesamaan secara geometrik, yakni bentuk, posisi pengaduk, kinetik, dihitung kecepatan perputaran setara satu dengan yang lain. Misalnya RPM semakin besar maka semakin lambat perputarannya. Dan secara dinamik, ini kecepatan pergerakan yang dilihat yaitu kecepatan terluar, di mana RPM semakin besar maka akan semakin lambat. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian review kuliah tamu pertama oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.